saja bahwa visi misi Presiden Republik Indonesia ini sudah sudah digambarkan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024 bahwa visinya Presiden Republik Indonesia adalah terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Inilah visi dari Presiden Republik Indonesia yang kemudian dijabarkan oleh seluruh kementerian, lembaga di bawah naungan Bapak Presiden kita. Lalu visi dimaksud dijabarkan dalam 9 misi. Yang pertama adalah peningkatan peningkatan kualitas manusia Indonesia, ya, peningkatan kualitas manusia Indonesia. Karena apa? Jujur saja dan sesungguhnya bahwa sumber daya manusia ini menjadikan suatu kekuatan yang akan membawa Indonesia ini kemana, gitu ya. Jadi sumber kekuatannya adalah pada sumber daya. Lalu misi berikutnya adalah struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Jadi kita hidup tanpa ekonomi, ya, saya kira juga akan ada sesuatu yang pincang. Lalu bagaimana juga bisa mandiri dan berdaya saing. Selanjutnya adalah pembangunan yang merata dan berkeadilan. Nah, nanti kita diskusi apakah sampai saat ini sudah 75 tahun merdeka, apakah pembangunan ini sudah merata ataupun juga sudah berkeadilan, ya. Ini perlu saya kira hal-hal semacam ini juga kita diskusikan, lalu seperti apa langkah solusi dan sebagainya. Tentu kita sesuaikan dengan tugas dan fungsi yang ada di satker kita masing-masing. Lalu mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, memajukan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa. Nah, ini kebetulan saya kan Sesdijen Kebudayaan, jadi nanti Mbak Eni saya izin nanti sedikit saya akan memberikan gambaran tentang kebudayaan. Lalu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga, pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ya, saya kira ini misi yang ke-8 ini, saya kira ini juga sangat luar biasa ketika bagaimana kita ingin mewujudkan Indonesia maju. Ya. Lalu sinergi pemerintah daerah. Ya. Sinergi pemerintah daerah, ini kenapa nih? Bentar. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, visi Indonesia 2045. Saya kira kita ini 2020 ingin menjadi negara yang upper middle income, ya. Lah, ini adalah negara-negara yang berpenghasilan menengah. Ya, jadi kita ini masih berada di 2020 ini pada negara-negara berpenghasilan menengah. Ini lanjut berikutnya ya. Kemudian kita tentu saja tahun 2036 kita ingin keluar dari middle income trap. Jadi suatu keadaan berikutnya, slide berikutnya ya. Jadi tahun 2036 ini kita tentu mesti keluar dari middle income trap, yaitu suatu keadaan ketika suatu negara berhasil mencapai tingkat pendapatan menengah, tetapi tidak dapat keluar dari tingkatan tersebut untuk menjadi negara maju. Nah, kenapa kita ini masih berada di upper middle income? Ya tentu
sudah diukur dari pendapatan per kapita ya. Sekarang ini pendapatan per kapita kita 3.956 dolar Amerika atau 57,27 juta rupiah. Lalu kemudian paling tinggi 12 dolar Amerika Serikat 12.475 atau 180,62 juta. Inilah pendapatan per kapita kita. Nah, arahan Presiden ya, pencapaian visi 2045 melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, ya tadi sumber daya kekuatan kita, infrastruktur ya, yang dari terus-menerus ya tahun per tahun infrastruktur ini saya kira menjadi perhatian pemerintah, tapi toh sampai sekarang juga belum selesai. Menyederhanakan regulasi, ya saya kira sudah banyak aturan-aturan hukum, payung hukum kita yang sudah dipangkas. Bagaimana kita ingin memberikan layanan kepada masyarakat ini akan lebih cepat. Ya, banyak regulasi-regulasi yang justru menghambat dan memperlama ya, menjadi lama proses-proses yang akan kita lakukan. Dan tentu yang tidak kalah pentingnya adalah reformasi birokrasi. Ya, kita tahu ya dengan apa namanya kita ini kan sumber daya manusia pegawai negeri sipil kan 4 juta ya, 4 juta pegawai negeri sipil ya, yang ini semua tentu berkaitan erat dengan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi intinya adalah satu perubahan. Nah, ini pembangunan SDM saya kira ini menjadi satu yang sangat penting. Jadi kita harus membangun SDM yang pekerja keras. Makanya kita ada apa namanya selalu ada apa ikonnya tuh kerja gitu ya. Tentu yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, didukung dengan kerjasama industri dan talenta global. Ini ya talenta ini sangat penting. Lalu pembangunan infrastruktur, saya kira ini saya tadi juga sudah saya sampaikan, ini terus-menerus kita lakukan, yaitu melanjutkan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan, ya, kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses di kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat. Lalu penyederhanaan regulasi, saya kira ini ya yang sekarang juga lagi rame ini Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ya. Yang pertama Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, kedua Undang-Undang Pemberdayaan UMKM, ini saya kira apa namanya sangat penting. Dan sekarang apa namanya penyederhanaan regulasi dengan Omnibus Law ini saya kira mudah-mudahan yang sekarang ini juga masih terus digodok ya, termasuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga ada beberapa peraturan yang nanti masuk ke dalam Omnibus Law. Lalu penyederhanaan birokrasi kita sudah lakukan ya, memprioritaskan investasi untuk menciptakan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi. Kemdikbud sudah berlangsung ya, sudah berlangsung. Sekarang ini tidak ada eselon 3, enggak ada eselon 4. Eselon 3 hanya beberapa sebagai Kabak TU dan eselon 4-nya juga ada sebagai Kasupat TU. Nah, ini semua dalam rangka proses walaupun sekarang ini masih gaduh-gaduh. Jadi struktural rasa fungsional rasa struktural. Ya enggak apa-apa, ini sebuah proses untuk menuju ke sana. Dan transformasi ekonomi, saya kira ini dengan melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan ya, sumber daya alam menjadi daya saing yang manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tinggi, nilai tambah bagi kemakmuran bangsa demi keadilan. Next, keadilan seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini tadi, bagaimana strategi apa ketika kita ingin meningkatkan sumber daya manusia. Jadi pembangunan sumber daya manusia ini pada dasarnya adalah memberikan layanan ya, layanan dasar dan pelindungan sosial. Ini layanan dasar dan pelindungan sosial ini harus kita lakukan dengan apa? Dengan tata kelola kependudukan ya. Saya kira kita juga semua tahu walaupun ada undang-undang Admindo lalu juga sudah bagaimana turunan-turunannya tapi toh
bagaimana kondisi masyarakat kita ya, masih banyak di garis kemiskinan juga. Lalu dengan kesehatan, pendidikan apalagi, ya, pendidikan ini sangat penting ketika kita akan menyiapkan anak-anak kita untuk generasi emas, ya. Pengentasan kemiskinan, kualitas anak, perempuan dan pemuda. Lalu bagaimana kita untuk mendorong agar ada produktivitas yang tinggi gitu ya. Nah, ini pendidikan dan pelatihan vokasi ya. Pendidikan tinggi, Bapak Ibu berada di ekosistem pendidikan tinggi ya. Lalu epek dan inovasi, prestasi olahraga. Pembangunan karakter ini kalau di dalam RPJMN revolusi mental dan pembangunan kebudayaan ini menjadi prioritas nasional ya. Jadi pembangunan karakter ini harus strategi kita adalah dengan bagaimana kita bisa mendorong yang kemudian ada aksi, eksekusi, implementasi tentang revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila. Ini sangat penting ya, nanti di perguruan tinggi saya kira ini juga menjadi modal dasar kita bagaimana menciptakan anak-anak kita ya kaitannya dengan ideologi Pancasila. Kita tahu bahwa Pancasila saja sudah banyak yang nggak tahu ya. Gergeten saya itu ketika di media mosok suruh Pancasila aja gelepotan kayak gitu. Ini nanti di perguruan tinggi juga saya kira ini menjadi hal yang sangat penting ya. Kemajuan dan pelestarian kebudayaan ya, dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan tentu saja menjadi amanah. Yang kemudian juga moderasi beragama, budaya literasi, inovasi, dan kreativitas. Moderasi beragama ini saya kira juga kita semua tahu bahwa masih banyak intoleransi yang terjadi di negeri ini. Nah ini saya kira juga mahasiswa-mahasiswa perguruan tinggi juga punya kewajiban yang sangat penting di sini. Next. Nah sekarang gambaran bagaimana gambaran Renstra Kemendikbud tahun 2020-2024. Jadi ini kita punya Permendikbud, ya, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 22 tahun 2020 tentang rencana strategi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020-2024. Nah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu menteri ini menerjemahkan tadi yang menjadi visi dan misinya Pak Presiden. Sebetulnya selalu saya ikuti bahwa kita tidak boleh membuat visi sendiri, misi sendiri, karena sekali lagi bahwa menteri adalah tangan-tangan kanan, pembantu-pembantu Presiden dalam rangka melaksanakan visi dan misinya Presiden. Jadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini sangat mendukung ya misi visi Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, ya. Jadi tidak boleh keluar dari sana tadi. Dan kepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis. Ya. Menciptakan pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, dan berakhlak mulia, gotong royong, dan berkebinekaan global ya. Jadi ada 6 poin besar yang ini nanti yang mesti kita terjemahkan ke dalam program dan kegiatan di mana kita berada, artinya di satker kita masing-masing. Nah, lalu misinya adalah mewujudkan pendidikan yang relevan ya dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan, didukung oleh infrastruktur dan teknologi. Ya, jadi mau nggak mau, suka nggak suka, memang kita tidak bisa meninggalkan teknologi. Ya, tidak bisa. Teknologi kita butuhkan, apalagi dalam rangka meninggalkan sumber daya manusia kita, kompetensi tidak tanpa didukung dengan teknologi. Ya. Lalu juga misinya mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra. Ya. Ini nanti akan menjadi tugas dan tanggung jawab di Pusat Pengembangan Bahasa dan di Direktorat Jenderal Kebudayaan.
Yang kemudian visi ketiga adalah mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan, ya, mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan. Jadi walaupun selama ini selalu disalahkan, ya, kalau ada kasus masalah pendidikan, ya, baik itu pendidikan dari bawah sampai ke perguruan tinggi, selalu yang disalahkan oleh masyarakat adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya kan? Nah, sebetulnya ini tidak mutlak. Kita bertanggung jawab semua, seluruh stakeholder kita, masyarakat, ya. Kemudian juga setiap stakeholder kita itu juga ikut bertanggung jawab bagaimana kita mencapai pendidikan ini seperti harapan-harapan kita semua. Ya, jadi ini misi besarnya yang tentu akan diampu oleh unit-unit teknis, ya. Ini ada pendidikan tinggi, pendidikan PAUD dan pendidikan dasar menengah, lalu Dirjen Vokasi, Dirjen Kebudayaan, Badan Pengembangan, ya, Badan Pengembangan Balitbank, kemudian juga bahasa. Inilah yang menjadi tugas fungsi kita. Jadi menerjemahkan di sini. Dan di dalam Renstra kita sudah ada target-target memang yang harus kita penuhi. Jadi kita tidak boleh dan keluar dari rel tadi, ya, yang sudah ada. Nanti akan kami sampaikan. Nah, lanjut. Di dalam Renstra kita, di dalam Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ya. Tapi sebelum lanjut ke sana, ini ada arah kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kita semua tahu, ya, Mas Menteri, ya, Mas Menteri punya arah kebijakan yang sangat luar biasa. Ada Merdeka Belajar, ada kampus Merdeka, ya. Yang ini semua tentu terobosan-terobosan untuk mempersiapkan anak-anak kita menuju keemasan nanti, gitu ya. Nah, ini ada Merdeka Belajar, ya, yang kemarin saya kira juga ketika meluncing Merdeka Belajar, memang kita tidak biasalah, itu menurut saya juga manusiawi, tidak semua menerima Merdeka Belajar, apalagi itu Merdeka Belajar sekarang saja yang sudah ada belum optimal, belum mencapai seperti yang harapan, kok sudah Merdeka Belajar. Tentu ini Mas Menteri punya kebijakan yang akan menjawab tantangan-tantangan dan peluang-peluang di masyarakat. Nah, Merdeka Belajar ini tentu kita ingin menyampaikan ke seluruh pemangku kepentingan pendidikan, ya. Dan ini semuanya satu ekosistem yang tidak kita pisahkan, ya, pemangku kepentingan, siswanya, ya, termasuk gurunya. Ini untuk menjadi agen perubahan serta memberikan pengaruh dan dukungan sepenuhnya. Jadi nggak bisa satu ekosistem yang tidak bisa kita pisahkan. Ya. Nah, ini pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia, inilah sesungguhnya yang menjadi cita-citanya ketika arah kebijakan ini muncul. Jadi pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa kecuali, ya, siapapun itu, ya, apakah anaknya orang kaya, orang miskin, orang tidak punya, ya, orang yatim piatu dan sebagainya. Nah, ini saya kira tujuan yang sangat mulia, dan ini tergantung kepada ekosistem tadi, ya kan? Apakah itu keluarga, guru, ya, institusi pendidikan itu sendiri,
ya kan? Institusi pendidikan itu sendiri, lalu juga dunia usaha industri atau dunia industri, ini saya kira juga harus mendukung ke arah sana tadi, ya, pendidikan berkualitas. Lalu masyarakat sendiri ini juga harus punya apa ya, kesadaran bahwa pendidikan ini jangan hanya dibebankan kepada gurunya, sekolahnya, pemerintah. Ya. Tapi ini mesti sebagai masyarakat ini kan banyak ya, di masyarakat ini banyak organisasi-organisasi ya, penggerak. Ya. Di masyarakat ini ada organisasi penggerak, perusahaan, teknologi edukasi dan sebagainya. Yang kemarin juga agak rame ya, kalau Bapak Ibu mengikuti ya POP itu kemarin kan rame ya, rame sekali ini organisasi penggerak ini ya. Nah, ini saya kira bisa dilihat di apa layar ini bagaimana kondisi ya. Nah, kondisi angka partisipasi tinggi ini 90% seluruh jenjang pendidikan dasar dan menengah ya, ini partisipasi tingginya. Jadi di atas 90%, lalu di atas 70% pada jenjang pendidikan tinggi ini. Lalu hasil belajar yang berkualitas memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relevan, hasil penelitian berkualitas tinggi, dan di atas 90% tingkat penempatan kerja. Ya, kemarin juga secara ketika peningkatan penempatan kerja ya, kemarin dibuka ya SMK latah semua, buka SMK di mana-mana ya, daerah membuka SMK, akhirnya apa? Tenaga pengangguran ternyata yang menyuplai adalah lulusan SMK. Nah, ini saya kira ini juga menjadi kebijakan yang sangat luar biasa oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menghilangkan image itu. Lalu distribusi yang merata, saya kira ini baik secara geografis maupun status sosial ekonomi tadi yang saya sampaikan. Ini berlaku untuk siapapun, ya, untuk siapapun. Kalau boleh saya sampaikan, memang masih banyak ya di daerah 3T yang belum mendapatkan pendidikan ini sama dengan saudara-saudara kita yang di perkotaan begitu ya, yang di perkotaan. Bahkan di dekat DKI saja di daerah Banten sana ya, Banten Selatan dan sebagainya itu juga masih banyak yang belum mendapatkan distribusi yang merata. Nah, oleh karena itu saya kira tadi juga sudah kita sampaikan bagaimana untuk mencapai ini semua. Ini harus infrastruktur dan teknologi mesti kita tingkatkan, gitu ya. Pembangunan infrastruktur dan teknologi harus kita tingkatkan. Bahkan sampai sekarang ini dengan situasi pandemi COVID-19 ini, ya dengan belajar di rumah, lalu sekarang kita sudah terasa sekali bagaimana anak-anak yang jauh dari kota, ya di daerah 3T mana bisa teknologi ini menjangkau, kan begitu. Nah, kemudian juga kebijakan, prosedur dan pendanaan ini saya kira juga sudah dipikirkan, bahkan dengan pandemi ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah memikirkan ya sampai bagaimana mahasiswa yang akan drop out DO gitu ya, sampai mau DO sudah dipikirkan juga oleh kita, oleh Kemdikbud ini. Tapi sampai kapan, kan begitu ya. Sementara anggaran kita juga sangat minim, ya, sangat tipis begitu. Lalu juga kita harus ada perbaikan kepemimpinan, kemudian masyarakat itu sendiri dan tentu budaya. Ya, budaya itu kan satu cipta rasa karya, ya karya. Lalu juga ada semacam karsa begitu ya. Yang ini semua juga harus kita bedah semuanya. Tidak kalah penting adalah kurikulum, pedagogi dan asesmen. Ini Bapak Ibu bagaimana untuk kita dapat mencapai Merdeka Belajar ini dengan baik, pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, lanjut. Nah, sekarang saya akan sampaikan ini berkaitan dengan
Renstra kita, rencana strategis Kemdikbud tahun 2020-2024 ya. Jadi ini sudah dipermenkan. Jadi apa yang kita lakukan ini tidak boleh ya, tidak boleh keluar dari sini. Ya, 2020 apa yang harus kita capai? Berapa? 2021 berapa? 2022, 23 sampai 24. Nah, ini yang menjadi tolak ukur keberhasilan nanti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya. Kita sudah ada di sana, ada sasaran strategis, ada indikator kinerja sasaran strategis ya. Ada sasaran strategis kita ya, ada beberapa sasaran strategis, ada 5 sasaran strategis kita. Tapi ini yang pertama ini meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang. Dari sasaran strategis kita ini yang ada RPJMN kita sesuai dengan tugas fungsi kita berada nomor 1, yaitu meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang. Lalu apa indikator kinerjanya itu apa yang harus kita lakukan? Dan ini semua tentu diturunkan di dalam program dan kegiatan. Angka partisipasi kasar pendidikan anak usia dini 3 sampai 6 tahun ini dalam persentase ya. Nah, kita itu harus mencapai 2020 ini harus mencapai 40,20% ya dari jumlah berapa anak usia dini yang ada di negeri ini ya. Hingga nanti tahun 2024 itu harus meningkat sampai 53,10% ini nanti ya. Untuk pendidikan anak. Kemudian juga dan selanjutnya sampai angka partisipasi kasar perguruan tinggi. Dalam persentase juga 2020 ini harus 33,47 yang harus kita capai. Jadi ini perguruan tinggi karena teman-teman ini semua berada di naungan perguruan tinggi. Jadi ini yang harus kita terjemahkan ini nih. 33,47 tahun depan sedikit naik. Ya, 21. Jadi 34,56, 223562, 233664 dan 2004 ini 37,63. Lalu sasaran strategis yang kelima, meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan dan akuntabel. Nah, ini ada opini laporan keuangan Kemdikbud. Alhamdulillah sudah 4 tahun sebelumnya ya 4 tahun atau ya mungkin sudah 4 tahun ke belakang kita itu sudah WTP terus. Tentu saja tahun 2020 hingga 2024 ini mesti harus kita pertahankan untuk WTP. Nah ini kan kalau laporan keuangan Kemendikbud ini namanya laporan keuangan, ini kan tidak hanya laporan keuangan, tapi kita kaitkan dengan integritas, ya, dengan integritas, dengan pengelolaan, ya, dengan pengelolaan bagaimana gitu ya, termasuk tadi ya, kita ini harus meningkatkan menjauhkan ya dari korupsi, nepotisme dan sebagainya. Ini di WTP ini harus kita pertahankan. Ya nggak tahu kemarin Dikti ketika bergabung dengan Ristek, saya nggak tahu apakah WTP atau apa, tapi mudah-mudahan nanti ketika Dikti bergabung dengan pulang lagi ya ke pangkuan Ibu Pertiwi gitu ya, mudah-mudahan nanti juga WTP, mudah-mudahan tidak terpengaruh status WTP ini. Lalu indeks efektivitas pengelolaan dana alokasi khusus bidang pendidikan dan kebudayaan. Nah ini ini indikatornya adalah indeks, ya, indeks begitu. Nah ini sebetulnya ketika kita itu tidak mencapai sasaran, ini kan kerjasama dengan daerah karena kalau dana alokasi khusus itu kan langsung ke transfer daerah ya ke dinas begitu, sehingga ini memang menjadi perhatian kita
selama beberapa tahun ini untuk dana alokasi khusus, karena setiap ada audit ini banyak sekali temuan-temuan yang sebetulnya ketika kita ada komunikasi, ada koordinasi itu tidak akan terjadi. Dan dana alokasi khusus kita lumayan besar ya, pendidikan dan kebudayaan, walaupun kebudayaan baru 2 tahun ini mendapatkan DAP untuk museum dan taman budaya ya, yang kebudayaan. Kalau pendidikan banyak sekali. Lalu indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemdikbud. Ini juga indikatornya indeks 2020 81% ya, hingga 84%. Lalu indeks reformasi birokrasi Kemdikbud ini juga demikian. Ini sangat berpengaruh juga terhadap bagaimana nanti untuk mengangkat derajat kita. Artinya kalau reformasi birokrasi ini nanti berkaitan dengan tunjangan kinerja kita. Lanjut. Lalu berikutnya adalah meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang. Nah, ini Bapak Ibu, saya kira ada beberapa indikator ya. Ada yang indikatornya itu dengan persentase, ada nilai ya, persentase juga. Nah, ini saya kira nanti yang akan teman-teman semua nanti dalemin, walaupun di perguruan tinggi, tapi paling tidak apa-apa yang nanti disampaikan ini menjadi satu pengetahuan ya, karena bagaimanapun kita berada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, apa yang ada di rumah kita semua kita juga harus tahu. Jadi pendidikan tinggi juga harus tahu soal kebudayaan juga, begitu ya. Apalagi di perguruan tinggi, di mana kita ingin memberikan satu pemahaman yang sama soal kebinekaan, keberagaman, begitu ya. Saya kira ini juga. Ini. Lanjut saja. Lanjut. Nah, ini sasaran strategis berikutnya, menguatnya karakter peserta didik. Ya. Menguatnya karakter peserta didik. Nah, ini memang tidak mudah. Ya. Tidak mudah. Sampai sekarang juga ada pusat penguatan karakter ya, sekarang di Sekretariat Jenderal Kemdikbud ini, saking betapa pentingnya di dalam rangka peningkatan karakter ini. Nah, ini indikatornya persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter. Nah, sudah ada berapa angka yang harus kita capai dalam 5 tahun. Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila. Coba, dalam persentase juga. Nah, jujur saja kalau di sini walaupun saya belum pernah melakukan penelitian terhadap bagaimana sih sekarang ya pengamalan nilai-nilai Pancasila, baik oleh peserta didik, ya, bahkan guru sendiri, bahkan dosen sendiri, apalagi masyarakat, ini sangat luar biasa. Dan ini menurut saya ya ini sudah dihitung ya, bagaimana bisa mencapai 10% ya tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila di peserta didik ini. Jangan sampai nanti peserta didik itu tadi ya, yang selalu kita lihat Pancasila aja nggak hafal, aneh-aneh gitu jawabnya tuh. Ini yang salah siapa gitu ya. Tapi kita tidak boleh mencari kesalahan siapa, yang pasti dengan kondisi seperti ini harus kita terus ya mencari celah-celah, mencari dimanapun itu kita sampaikan untuk nilai-nilai Pancasila. Lalu tingkat pemahaman konsep merdeka belajar, ya karena ini memang baru ya kebijakan Mas Menteri baru, tentu walaupun baru tetap kita 2020 ini harus mencapai 10%. Ya, harus mencapai 10%. Sampai 40% ke 2024. Lalu meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan. Ya, ini indikatornya berdasarkan skor ya, berdasarkan skor
rata-rata skor kemahiran berbahasa Indonesia. Ya. Lalu jumlah penutur muda bahasa daerah ini semakin hilang. Ya. Bahasa ibu semakin hilang. Bahasa daerah semakin hilang. Nah, ini tugas siapa? Apa yang harus kita lakukan? Bisakah nanti melalui mahasiswa, ya kan? Bisa, sangat bisa. Apalagi nanti kalau sambungannya dengan kebijakan Mas Menteri Kampus Merdeka, gitu ya. Lalu indeks pembangunan kebudayaan. Ini hal yang sebelumnya juga belum ada soal indeks pembangunan kebudayaan yang baru kita launching kemarin tahun 2019 ya, tentang indeks pembangunan kebudayaan. Ya, karena selama ini kalau ditanya soal pembangunan kebudayaan seberapa jauh, seberapa persen keberhasilan. Kalau di sini perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara semua, di dalam indeks pembangunan kebudayaan ini yang diukur ada beberapa dimensi, ya, ada 8 dimensi yang kita ukur keberhasilan melalui indeks pembangunan kebudayaan. Yang pertama dimensi budaya, ya. Yang kedua pendidikan, kemudian ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi dan gender. Ya, ini dan pada tahun 2020 kita skornya capaian targetnya adalah di 53,7%, ya, 3,7%. Nah, ini yang menjadi dasar adalah ketika indeks pembangunan kebudayaan ini seharusnya sampai pengukurannya ya, harusnya sampai kabupaten kota, tapi untuk saat ini baru sampai provinsi, dan indeks pembangunan kebudayaan provinsi yang paling tinggi adalah Yogyakarta. Ya, Yogyakarta, lalu yang kedua Bali. Yogyakarta itu hingga 73,79%, kalau Bali itu 65,39%. Tentu ini ada indikator-indikator ketika kita bisa mencapai angka 53, 60, dan sampai 62,7 ini. Nah, lalu bagaimana restrukturisasi lanjut? Ya. Restrukturisasi program Kemendikbud. Ya, restrukturi program Kemendikbud. Nah, sebelum ada restrukturisasi, ya, ada 9 program. Lalu setelah ada restrukturisasi, ada 6 program, tapi ini semua sesungguhnya sudah mencakup dari 9 program yang lama. Ya. Nah, program yang lama sebelum restrukturisasi, yang pertama dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya. Ini berada di Sekretaris Jenderal Kebudayaan. Sekretaris Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan, betul. Yang kedua, pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kemdikbud ini ada di sesuai tugas fungsinya Inspektorat Jenderal Kebudayaan, Pendidikan dan Kebudayaan. PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah, ini tugas tanggung jawabnya di Direktorat kemarin ada di Direktorat PAUD dan Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, lalu penelitian, pengembangan, pendidikan dan kebudayaan, lalu guru dan tenaga pendidikan, dulu nih Dirjen GTK, kalau nomor 4 itu Balitbang, pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra serta perbukuan itu di Pusat Pengembangan Bahasa, perbukuan sekarang ini balik ke Balitbang, lalu pelestarian budaya di Dirjen Kebudayaan, pendidikan tinggi, pendidikan dan pelatihan vokasi. Nah, sekarang ini hanya 6 program, yaitu dukungan manajemen, PAUD dan wajib belajar 12 tahun, kualitas pengajaran dan pembelajaran, pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan, pendidikan tinggi dan
pendidikan dan pelatihan vokasi. Lanjut. Nah, ini program dan indikator kinerja, ya, kinerja program. Tadi sebetulnya sudah ada di sana, ya. Saya kira ini lanjut saja ya, lanjut saja. Ya, ini saya kira yang SP4 coba SP4. SP4 tadi ya SP5 ya, SP4 3 apa tadi? Nah, yang SP4 42, SP42 meningkat SP42. Nah, meningkatnya pendidikan SMK yang berstandar industri. Tadi yang ada perguruan tinggi, lulusan perguruan tinggi industri. Oke. Ya, di sini SP43 terwujudnya pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berstandar industri. Nah, ini teman-teman di perguruan tinggi ya, saya kira ini menjadi perhatian kita. Ada program dan indikator kinerja programnya, jumlah SDM pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti peningkatan kompetensi, ya, presentasi pendidikan tinggi vokasi yang sumber dayanya dimanfaatkan oleh stakeholder dalam konteks kerjasama profesional, ya, sudah ada presentasenya, ya, targetnya berapa yang harus kita capai. Lalu jumlah pendidikan vokasi yang berstatus PTN Badan Hukum. Ya. Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang sudah menjadi Badan Layanan Umum, ya, BLU. Jadi jumlah pendidikan tinggi vokasi yang sudah menjadi Badan Layanan Umum BLU. 2021 itu targetnya 4, Bapak Ibu, saudara-saudara. 225, 6, 7 ya, 11. Nggak apa-apa, berjalan terus, signifikan. Ya, ini saya kira tentu ini Bapak Ibu saudara-saudara juga ikut memikirkan bagaimana, walaupun sekarang sudah ada nih caranya gimana ya di dalam, saya kira di dalam program dan kegiatan di pendidikan tinggi sudah terurai atau sudah ada beberapa yang harus dilakukan untuk mencapai target ini. Ya, lanjut yang program 5, saya kira ini juga program pendidikan tinggi ya, yang meningkatkan akses, kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan tinggi. Ini ya, saya kira ini perlu nanti ada satu mungkin mendiskusikan gimana ya caranya mencapai target-target yang sudah ada di dalam Renstra. Karena kalau sudah di Renstra kan tidak boleh ditawar-tawar lagi. Dan itu yang harus kita capai. Kalau nggak bisa mencapai berarti kinerjanya dong. Ya kan? Berarti kinerjanya tidak optimal. Ya, jumlah yang masuk dalam top ya 500 world class university. Ini tantangan ini. Sekarang itu yang masuk berapa sih ini? Kalau kemarin kita itu yang baru masuk dalam 100 ya, 100 BCU ya. Sekarang sudah ditingkatkan nih, harus masuk top 500 tuh, ya. Nah, ini juga jumlah perguruan tinggi menjadi PTN/PH. Nah, maksud saya begini. Ini kan sudah ada program dan indikator kinerja program. Walaupun ini sudah diturunkan dalam program dan kegiatan, bahkan tahun 21 itu sudah, sekarang ini tinggal nunggu pagu anggaran gitu ya. Dan Dikti itu luar biasa anggarannya, paling besar itu di Dikti. Dari Kemdikbud ini paling besar tuh Dikti ya, mungkin 50% sendiri kali berada di Dikti. Ya, jadi saya kira teman-teman bisa memberikan pemikiran ya, memberikan ide-ide, gagasan, kreativitas, inovasi
bagaimana bisa ide-ide itu atau gagasan-gagasan itu bisa mempercepat mencapai target ya, yang sudah dituangkan dalam Renstra hingga tahun 2024 ya. Lalu yang ini saya kira juga penting ya, sasaran program SP22 ini meningkatnya kualitas ya, dosen dan tenaga kependidikan. Ya, ini presentasi dosen yang bersertifikat ya, dalam presentasi 21 menjadi 49,3%. Berapa jumlah dosen yang ada di seluruh Indonesia? Ya, tentu ini tidak hanya dosen yang perguruan tinggi, tapi juga bagaimana kita meningkatkan kompetensi ini ya, melalui sertifikat ini dengan perguruan tinggi swasta juga. Karena kalau kampus belajar itu yang disasar juga tidak hanya PTN, tapi juga bagaimana perguruan tinggi swasta. Lalu persentase dosen yang memiliki pengalaman bekerja atau bersertifikasi di industri atau profesi. Monggo silakan ya, Bapak Ibu yang ada di perguruan tinggi ya, ini bisa memikirkan itu. Lalu dosen berkualitas S3 ya, S3 bagaimana ini ya, karena semua ini sebetulnya bisa mencari solusi yang ketika kita misalnya nih dalam hal pendanaan ini untuk meningkatkan kualitas ya, baik ke S3 maupun tadi ya yang bersertifikat, itu banyak cara yang harus kita lakukan. Karena tadi di depan juga membuka bahwa kita itu keterlibatannya semua stakeholder masyarakat, pengusaha industri, pengusaha teknologi dan sebagainya. Tuh. Ya, lanjut. Nah, sekarang ini kebijakan khusus pendidikan tinggi. Ya. Kebijakan khusus pendidikan tinggi, ada kebijakan Merdeka Belajar ke Kampus Merdeka. Sebetulnya Kampus Merdeka ini sebetulnya lanjutan dari kebijakan Mas Menteri soal Merdeka Belajar. Nah, jadi Kampus Merdeka ini ada 4 poin penting yang harus kita lakukan ya. Dan ini sudah ada di dalam, jadi ada 4 agenda besar ketika kita ingin mewujudkan tentang kampus belajar. Yang pertama ini pembukaan program studi ya. Nah, ini kan sebetulnya memberikan otonomi kepada perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta untuk membuka atau mendirikan program baru. Ya. Nah, ini tentu yang memiliki perguruan tinggi negeri dan swasta itu ada kebijakan Pak Mas Menteri adalah yang memiliki akreditasi A atau B ya. Dan ini penting, dan telah melakukan kerjasama dengan organisasi ya, atau universitas yang masuk dalam tadi QS top tadi ya, 100 World Universities. Ya. Ini baru, kalau tadi kan 500 ya target kita ya masuk. Tapi untuk kampus belajar ini Mas Menteri targetnya sudah melakukan kerjasama ya pada universitas yang masuk dalam 100 itu tadi ya, World Universities itu tadi. Lalu yang kedua, sistem akreditasi perguruan tinggi. Itu ya. Nah, ke depan ini akreditasi kebijakannya Mas Menteri ya, soal sistem akreditasi perguruan tinggi ini, ke depan akreditasi yang sudah ditetapkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tetap berlaku
selama 5 tahun, ya, tapi selama 5 tahun, tetapi akan diperbaharui, ya, secara otomatis, ya, secara otomatis. Jadi ini apa ya? Sistem akreditasi perguruan tinggi ini sebetulnya intinya adalah penyederhanaan akreditasi perguruan tinggi. Lalu yang ketiga, perguruan tinggi negeri badan hukum. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah untuk mengubah perguruan tinggi negeri yang saat ini pada satuan kerja, ya, PTN satuan kerja menjadi perguruan tinggi badan hukum. PTN badan hukum, ya, yang PTN Satker yang selama ini akan menjadi PTN badan hukum. Nah, ini tentu saja sebetulnya ini ingin mempermudah perguruan tinggi dengan status Satker tadi atau Satker dan BLU ini untuk merubah ke badan hukum, ya. Jadi apa namanya, itu kebijakan Mas Menteri untuk bagaimana bisa menuju ke kampus merdeka. Lalu yang keempat, isinya adalah hak belajar 3 semester di luar program studi. Nah, ini yang kemarin ya rame juga. Tapi ini menurut saya sangat bagus ya, karena begini, apalagi dengan era yang sekarang ini ya, justru mahasiswa itu jangan cuman belajar di kampus, tapi bagaimana juga bisa mendapatkan ilmu pengetahuan secara langsung praktek baik begitu ya di masyarakat, bahkan sana loh di desa-desa sana gitu ya. Jadi anak-anak yang kota itu juga perlu dikenalkan dengan bagaimana sih hidup di masyarakat yang serba jauh dari keramaian, dari kota, apalagi teknologi, ya kan? Nah, ini sesungguhnya ini sangat luar biasa. Jadi mahasiswa ini diberi diberi peluang untuk bisa bekerja sama, ya. Bekerja samanya dengan siapa? Yang pertama pasti dengan dosennya kan. Harus, nggak bisa, nggak mungkin tanpa kerjasama dengan dosen ini akan jalan. Nah, tentu ini semua kalau kita lakukan dengan baik, sebetulnya gagasannya adalah bisa menciptakan kurikulum mahasiswa itu dengan melihat di lapangan apa yang terjadi, yang kemudian juga menerjemahkan, oh ternyata kebutuhannya masyarakat itu seperti ini, ya. Tapi juga tidak serta-merta kemudian mahasiswa mendapatkan ide gagasan lalu juga semua terakomodir, ya, tergantung juga nanti seperti apa. Lah, ini mahasiswa juga saya kira bisa menciptakan proyek-proyek independen, ya. Jadi ada proyek independent study gitu ya. Jadi setelah ini tergantung kreativitas juga saya kira untuk mahasiswa, ya. Kalau perlu ditaruh, karena kan dari 3 semester ya diberikan kesempatan di luar kampus kan mahasiswa ini, ya kan? Nah, taruh di desa sana 1 tahun ini 2 semester ya, 2 semester. Apa yang harus dikerjakan? Ya muncul gagasan ide tentang proyek desa misalnya, ya kan? Lalu juga ide gagasan, oh berarti harus ada tukar belajar antar negara, universitas dan sebagainya. Nah, ini saya kira kebijakan Mas Menteri ini sangat bagus dan semua ini sudah ada payung hukumnya. Semua ini sudah ada payung hukumnya. Pembukaan program studi ini sudah ada Permendikbud, lanjut Permendikbud nomor 7 tahun 2020. Ini ya, tentang pendirian, perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri dan pendirian perubahan pencabutan izin perguruan tinggi swasta. Lalu payung hukum yang kedua adalah Permendikbud nomor 5 tahun 2020
tentang akreditasi program studi dan perguruan tinggi. Lalu sistem akreditasi perguruan tinggi ini juga Permendikbud nomor 5 tahun 2020. Ya, basis hukumnya di situ. Ya, nanti tolong teman-teman, saudara-saudara, adik-adik ya, ini nanti payung-payung hukum ini harus dipelajari. Tidak hanya dibaca, ya. Tapi bagaimana ini bisa diimplementasikan, dieksekusi, tentu tidak sendiri. Ya, tentu tidak sendiri. Lalu yang perguruan tinggi negeri berbadan hukum, ini Permendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang perubahan perguruan tinggi negeri menjadi perguruan tinggi negeri badan hukum. Ya, jadi Mas Menteri ini punya kebijakan, jadi tidak ngarang. Ya. Tapi sudah ada payung-payung itu yang memang harus dieksekusi. Lalu Permendikbud nomor 6 tahun 2020 tentang penerimaan mahasiswa baru program sarjana pada perguruan tinggi negeri. Ya, ini sudah diatur. Ya, semua coba dilihat, semua baru nih. Tahun 2020 semua nih payung. Karena memang kebijakan Mas Menteri. Mas Menteri kapan masuk? Mas Menteri masuk kan memang awal 2020 ya, atau akhir 2020 ya, 19. Lalu hak belajar 3 semester di luar program studi, ini juga baru Permendikbudnya nomor 3 tahun 2020 tentang standar nasional pendidikan tinggi. Nanti dibaca ya, nanti dibaca semuanya. Karena Bapak Ibu ini berhubungan dengan perguruan tinggi. Nah, kemudian pendirian program studi baru ini ya, yang tadi ya PTN dan perguruan tinggi swasta dengan APA dan B. Nah, lanjut situasi saat ini hanya PTN next. Situasi saat ini dan arahan kebijakan baru Mas Menteri. Ini harus paham betul ini di perguruan tinggi. Nah, situasi saat ini hanya PTN badan hukum yang mendapat kebebasan membuka prodi baru. Bayangkan, hanya PTN badan hukum yang mendapat kebebasan membuka prodi baru. Ya. Nah, kebijakan yang sekarang, arahan kebijakan baru bahwa PTN dan PTS diberi otonomi untuk membuka prodi baru. Dengan catatan tentu saja, jika perguruan tinggi tersebut memiliki akreditasi A dan B, ya ini sudah ada batasannya dulu, ya sudah dipagari. Perguruan tinggi tersebut memiliki akreditasi A dan B. Gimana kalau C? Ya pasti nggak bisa, kan begitu. Prodi dapat diajukan jika ada kerjasama dengan mitra perusahaan. Harus ada kerjasama, nggak bisa karena apapun kita ini tidak bisa sendiri. Organisasi nirlaba, institusi multilateral atau universitas top. Nah, tadi ya 100 dalam ranking QS. Prodi baru tersebut bukan di bidang kesehatan dan pendidikan. Kalau sudah banyak banget kesehatan dan pendidikan. Pendidikan tentu yang kesehatan dan pendidikan. Nah, ini tentu berkaitan dengan untuk mempersiapkan kerja ya, mempersiapkan pekerja. Nah, kemudian proses perizinan prodi baru untuk PTS dan PTN non BH memakan waktu lama. Selama ini lama banget, ya. Izin itu lama banget. Nah, sekarang kerjasama dengan organisasi mencakup penyusunan kurikulum, praktek kerja, dan penempatan kerja. Kementerian akan bekerja sama dengan perguruan tinggi dan mitra prodi untuk melakukan pengawasan. Lalu prodi baru hanya mendapatkan akreditasi minimum dalam kurung bukan C. Minimum dalam kurung bukan C. Saat ini ya. Lalu sekarang prodi baru otomatis akan mendapatkan akreditasi C. Prodi baru yang tengah diajukan oleh perguruan tinggi, berarti A dan B akan otomatis mendapatkan akreditasi C dan BAN PT, ya, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nah, dan ini research tadi wajib dilakukan setiap tahun. Ya, lanjut.
Nah, ini apa namanya, contoh ya, contoh rekomendasi mitra yang dapat bekerjasama dengan perguruan tinggi dalam pendirian program studi baru. Ini perusahaan multinasional, ini contohnya perusahaan besar ya, kategori perusahaan multinasional itu contohnya perusahaan besar dunia yang masuk dalam daftar tadi ya, 500 ya, Fortune 500. Contohnya sudah ada nih, Royal Dutch Shell, Nestle, Toyota, dan lain-lain. Lalu kategori perusahaan teknologi global, perusahaan teknologi yang memiliki reputasi yang sangat baik. Ada Mbak Google, Apple, Amazon, Intel, ya, Cisco, System, dan lain-lain. Lalu startup teknologi, ini perusahaan startup yang telah mengumpulkan dana sebesar minimal 500 US dollar juta. Ya, ini Tokopedia, Traveloka, Gojek, dan lain-lain, luar biasa. Nah, Gojek yang rintisannya Mas Menteri, saya kira kita tahu semua ya. Tokopedia sekarang juga luar biasa nih Tokopedia. Lalu kategori organisasi multilateral, ini semua organisasi multilateral dan nirlaba kelas dunia, ya. Contohnya PBB, Bank Dunia, dan seterusnya. BUMN, BUMD, ini saya kira juga nanti akan bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam pendidikan program studi baru. Ini BUMN berskala besar di tingkat nasional, contoh PLN, BRI, Pertamina, dan lain-lain. BUMD ini MRT, ada Bank BJB, Transjakarta, dan lain sebagainya. Lanjut. Lanjut. Lalu apa namanya? Tadi sudah ya. Ini saya kira sudah tadi. Dosen, oh ya, oke, belum. Situasi saat ini nih perguruan tinggi harus mendapat KBA sebelum dapat. Nah, ini ya. DH dibagi BLU dan Satker. Arah kebijakan baru, persyaratan untuk menjadi badan hukum dipermudah bagi PTN BLU. Saya mohon maaf tidak tahu seberapa jumlah ya, sudah berapa jumlah PTN yang sudah BLU ya, dan Satker. Saya belum punya datanya. Mungkin teman-teman nanti bisa share balik ya ke saya berapa sih sebetulnya PTN yang sudah BLU dan PTN yang Satker begitu ya. Mayoritas prodi PTN harus terakreditasi A sebelum menjadi perguruan tinggi negeri berbadan hukum. Itu saat ini. Nah, arahan baru PTN, BLU, dan Satker dapat mengajukan perguruan tingginya untuk menjadi badan hukum tanpa ada akreditasi minimum. Lalu kemudian PTN, BLU yang saat ini ya dan Satker kurang memiliki fleksibilitas finansial dan kurikulum dibandingkan perguruan tinggi negeri badan hukum, maka arah kebijakan baru PTN dapat mengajukan permohonan menjadi badan hukum kapanpun apabila merasa belum siap. Nah, ini saya kira saudara-saudara semua, bagaimana reformasi birokrasi sebetulnya sudah berjalan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya, karena apa? Saya sampaikan. Sesungguhnya reformasi birokrasi itu adalah sebuah perubahan yang pada poin pentingnya adalah layanan. Nah, ini arahan kebijakan-kebijakan baru yang menjadi kebijakan Mas Menteri ini memang ini sudah sebuah reformasi yang loncatan jauh yang ya untuk memberikan layanan ya. Walaupun ini masih layanan di internal, artinya layanan di perguruan tinggi kan masih di bawah kita, tapi nggak apa-apa, ini sebuah reformasi yang sudah dilakukan dalam rangka kampus merdeka tadi. Nah, ini hak mengambil mata kuliah di luar prodi dan perubahan definisi satuan kredit semester ya. Bu Eni masih lama waktunya? Halo? Ya, kalau ini masih 7 menit lagi, Ibu. Oh, 7 menit lagi. Iya. Ya, coba ya yang hak mengambil mata kuliah di luar prodi dan perubahan definisi satuan kerja ini nanti ini juga masih layanan ya, peningkatan layanan atau peningkatan
yang sudah kita lakukan melalui reformasi birokrasi. Yang pada intinya sebetulnya di sini memberikan kemudahan-kemudahan, ya, kemudahan-kemudahan, ya, kemudian juga memangkas birokrasi, ya, ketika kita akan meningkatkan kedudukan yang sekarang untuk meningkat ke yang lebih baik, gitu ya. Nah ini nanti bisa baca lagi. Nah yang sekarang ini yang kaitannya dengan tadi ya, mahasiswa diberikan waktu 3 semester ya di luar kampus, belajar di luar kampus. Nah ini ada beberapa contoh yang bagaimana mahasiswa kegiatan mahasiswa yang dapat dilakukan di luar kampus. Terus next. Lanjut saja, lanjut. Ya, nih ada contoh kegiatan mahasiswa yang dapat dilakukan di luar kampus ya. Karena ini nanti kan Bapak Ibu kan mesti mengeksekusi ya. Langsung yang langsung yang akan mengimplementasikan kebijakan Mas Menteri soal kampus merdeka ini. Ya, contoh nih kegiatan magang atau praktek kerja. Ini sudah ada penjelasannya yang kegiatan magang di sebuah perusahaan misalnya dan sebagainya. Ini sebetulnya sudah banyak sih dilakukan selama ini, cuman kita ingin memastikan bahwa ini loh yang harus dilakukan oleh mahasiswa ketika nanti akan magang atau praktek kerja. Nah, tentu ini tidak lepas dari dosen, dari mahasiswa, ya, dari dosen atau pengajar, ya. Bahkan mungkin dari biasanya kalau di luar kampus kan juga melibatkan ya teman-teman yang berada di administrasi juga, begitu ya. Lalu tadi saya sampaikan ada proyek desa. Nah ini kegiatannya misalnya proyek desa. Ini adalah proyek sosial untuk membantu masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, ya, baik itu infrastruktur, ya, bahkan juga ini nanti terkait dengan sumber daya, ya, baik sumber daya alamnya, sumber daya manusianya. Nah ini dapat dilakukan bersama dengan aparatur desa. Ya. Sekarang kan di aparatur desa itu kan banyak ya, ada BUMDes, ada koperasi atau organisasi desa lainnya, penggerak desa juga ada, pelaku budaya desa juga ada, pegiat juga ada, komunitas ada, ya. Sekarang itu hampir kecuali desa-desa yang tadi ya, yang memang di daerah 3T ini memang jauh. Kalau desa-desa yang dekat perkotaan itu sudah luar biasa. Semua ada di sana, perangkat-perangkat itu ada. Lalu mengajar di sekolah. Nah, ini juga kegiatan mengajar di sekolah, ini bisa di sekolah dasar, menengah, ya, maupun sekolah atas selama beberapa bulan. Sekolah dapat berada di lokasi kota maupun terpencil. Ini ya. Nah, ini nanti akan difasilitasi ya oleh Kemdikbud. Nah, ini saya kira ini juga penting, pembekalan kepada mahasiswa juga penting. Kalau nanti akan mengajar di sekolah, ya. Karena apa? Tidak semua mahasiswa itu punya bakat untuk ngajar, ya. Kan di situ tidak hanya ngomong tapi bagaimana juga menerapkan metode belajarnya seperti apa, ya. Mesti namanya mahasiswa, kadang-kadang juga namanya mahasiswa. Kita kan dulu kan juga ngalami kan mahasiswa, ya. Kalau saya dulu masih mending karena saya FKIP, ya, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Jadi masih dapat ilmu pedagogi, ya, dapat psikologi, ya, dapat etika, dapat filsafat dan sebagainya. Tapi kalau mahasiswa di luar itu, saya kira ini ekstra, Bapak Ibu. Ya, tentu menyiapkan hal ini ketika nanti mereka akan mengajar di sekolah. Tidak serta-merta. Dari tingkah laku, perilaku, toto kromo, sopan santun pun juga perlu dibekali kepada mereka. Ini. Lalu pertukaran pelajar.
ini mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi luar negeri boleh maupun dalam negeri berdasarkan perjanjian kerjasama yang sudah diadakan pemerintah. Nah, nanti perguruan tinggi saya kira nanti juga harus berkomunikasi dengan pendidikan tinggi, gitu ya. Kalau misalnya mau ke luar negeri, mana perguruan tinggi mana yang sudah bekerja sama dengan Kemdikbud? Ya, ini nanti sebetulnya kalau bisa terrealisir sangat bagus ya untuk penambahan di samping pengetahuan juga mungkin akan ada gagasan ide-ide baru yang akan bermunculan. Lalu juga penelitian riset, ya. Nah, tadi yang pertukaran pelajar, saya kira ini juga nilai dan SKS ya, yang diambil di perguruan luar akan disetarakan oleh perguruan tinggi masing-masing. Jadi tolong ini nanti juga catatan-catatan ini menjadi hal sangat penting ditebalkan nanti ketika nanti saudara-saudara akan mengeksekusi ini. Termasuk juga ini penelitian riset ini ya dilakukan lembaga riset LIPI kerjasamanya ya. Ini riset untuk riset akademik dan baik sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen. Jadi tetap saja di dosen ya pengajar ini tetap punya tugas untuk melakukan pembimbingan dan pengawasan ya. Saya kira tidak hanya pengawasan tapi juga pembimbingan gitu ya. Kegiatan wirausaha ini saya kira ini mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri dibuktikan dengan penjelasan proposal kegiatan wirausaha dan bukti transaksi konsumen. Nah ini lalu studi proyek independen ini juga bagaimana mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek ya tadi yang saya bilang berdasarkan topik sosial khusus dan dapat dikerjakan bersama dengan mahasiswa lain. Sekali lagi, menurut saya semua ini harus di bawah bimbingan dan pengawasan dosen ya. Proyek kemanusiaan ini juga kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui perguruan tinggi baik di dalam maupun di luar negeri. Contohnya organisasi formal yang dapat disetujui rektor, misalnya PMI, Mercy Corps dan lain-lain ya. Ini ada catatan penting, semua kegiatan wajib dibimbing ya, tadi ya wajib dibimbing, diawasi oleh dosen. Buat juga kegiatan yang berada di perguruan tinggi asal ya, misalnya magang atau proyek desa dapat diambil sebanyak 2 semester atau setara dengan 40 SKS, jadi 40 SKS nih Bapak Ibu. Nah, punten ya Bu, waktunya sudah habis Bu. Sudah habis ya, padahal belum selesai ya. Ya, sedikit lagi. Ya, atau bagaimana? Ini saya kira ini kan sudah ada bahan ya. Nanti bisa dipelajari, bisa sebagai bahan diskusi. Karena ini pada dasarnya bahan ini memang banyak untuk perguruan tinggi Bu Eni ya. Jadi betul, nanti bisa kita diskusikan. Waktunya sudah sangat habis ya, mepet ya. Iya Bu. Jadi karena memang lanjut diskusi Bu, 45 menit. Oke. Kalau begitu, ini sebenarnya tinggal sedikit lagi, tapi nggak apa-apa, karena terkait dengan kualitas ya. Tapi nanti sambil diskusi saja, silahkan. Dan nanti juga mudah-mudahan ada diskusi soal kebudayaan juga ya. Bagaimanapun juga perguruan tinggi juga ada kaitannya dengan pemajuan kebudayaan ya. Saya kira itu teman-teman semua, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita lanjut ke diskusi ya Bu Eni. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop share screen ya Bu. Ya.